Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat IPOL? Berjumpa lagi bersama saya Aprilia Putri di podcast Bincang si IPOL, bicara sistem politik Indonesia bersama indopostonline.id, didukung oleh Dirjen Polpum Kemendagri Republik Indonesia. Nah, sobat IPOL sekalian, saya mau ingetin nih kalau nanti di tahun 2024 akan terselenggara pemilu secara serentak. Nah, ini akan menjadi sejarah terbesar ya di Indonesia begitu. Nah, nanti Sobat IPOL harus cari tahu seperti apa mekanismenya karena nanti akan diselenggarakan Pilpres, Pileg dan juga Pilkada. Nah, kali ini di podcast kali ini kita akan membahas tema mengenai pengembangan budaya politik partisipatif. Nah, yang kita tahu masyarakat saat ini sudah ada nih prakteknya untuk mengikuti budaya politik partisipatif. Contohnya yaitu mengikuti pemilu dan juga aktif dalam terlibat untuk membuat kebijakan daerah setempat. Kita akan membahasnya bersama narasumber spesial kali ini. Sudah hadir bersama saya Wakil Wali Kota Bekasi, sudah ada Bapak Tri Adiatno. Selamat, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Tri Adianto ya. Dan juga selamat siang buat sahabat IPOL dan Mbak Apriliani Putri. Iya, selamat datang di podcast IPOL Pak Insya Tri. Allah. Biasanya ini warga Bekasi manggilnya Mas Tri ya. Saya boleh ya Pak izin manggil Mas Tri juga? Mas Tri, karena di media sosial saya lebih akrab dipanggilnya Mas Tri. Oke, luar biasa sekali. Biar kelihatannya ini aja lebih dekat aja. Iya, milenial banget ya Pak. Masih milenial kan? Oke, Pak Mas Tri, kalau misalnya membahas sedikit soal Bekasi, seperti apa saat ini kondisi Bekasi utamanya di masa COVID-19? Ya, jadi hari-hari ini memang kita pasti sama lah ya. Hampir di semua daerah kita rasakan betul ada satu peningkatan yang cukup signifikan ya terkait dengan penyebaran COVID-19 ya. Jadi oleh karena itu prokes 5M-nya terus kita lakukan, dan tentunya adalah yang paling utama adalah memang memberikan kesadaran kepada warga masyarakat ya. Karena memang dengan sudah mulai terbukanya kegiatan keekonomian, kemudian juga apalagi kemarin setelah masalah Idul Fitri ya, walaupun pemerintah sudah berupaya ya untuk kemudian mengurangi atau melarang terkait terjadinya pergerakan, tetapi kan itu semua pada akhirnya kita merasakan betul hari-hari ini tingkat penyebaran juga meningkat ya, hampir sekitar 20%. Di samping itu juga tingkat hunian di rumah sakit juga cukup bertambahnya cukup cepat ya. Tapi tetap semangat dan struggle untuk melawan pandemi ini ya Pak ya. Kalau itu udah pasti. Kita jangan pernah lelah ya, kita tidak pernah lelah. Dan kita terus meminta aparat kita yang memang sejak awal mereka kita libatkan sebagai relawan untuk terus berada di lapangan. Luar biasa sekali. Apalagi kemudian dukungan Pak Jokowi ya terhadap Kota Bekasi luar biasa. Ya, kemarin kita hampir dapat sekitar 3.000 vaksin. Nah, kemudian kita udah bikin jadwal juga ya, kemungkinan tanggal 19, 23, 26 itu kurang lebih kita akan melibatkan setiap kali vaksin itu kurang lebih 4.000-an. Jadi kita akan kurang lebih. Jadi targetan akan cepat selesai ya Pak. Kita harapkan cepat selesai. Dan masyarakat sejauh ini juga turut andil untuk mensukseskan vaksin tersebut. Ya, saya kira Kota Bekasi cukup cepat ya, warga masyarakat memiliki kesadaran yang luar biasa dan dukungannya terutama. Ya, makanya Kota Bekasi termasuk kota yang kemudian berdasarkan dari Pak Gubernur. Kita tuh tingkat pemakaian maskernya itu masih di atas sekitar 88%, dan itu tertinggi di Jawa Barat. Luar biasa. Bicara soal bagaimana masyarakat turut andil dan aktif ya Pak ya, ini erat kaitannya dengan tema kita kali ini yaitu budaya pengembangan budaya politik partisipatif. Nah, sejauh ini seperti apa Pak kegiatannya di Bekasi? Ya, jadi kan yang paling selalu yang kita lakukan adalah yang paling terasakan betul manfaatnya dari partisipasi masyarakat adalah pada saat kita menetapkan yang namanya penetapan anggaran. Ya, kita mulai di bulan Januari itu kita ada musrenbang yang dimulai dari tingkat kelurahan, kemudian tingkat kecamatan, kemudian pada akhirnya menjadi keputusan bersama antara pemerintah dengan legislatif. Nah, disitulah kemudian masyarakat kemudian memberikan satu andil. Apa saja sebetulnya yang menjadi kebutuhan real yang dihadapi oleh warga masyarakat yang kemudian dituangkan dalam bentuk program dan perencanaan. Yang tentunya tidak boleh kemudian lari dari RPJMD-nya, ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Belum kemudian juga kita punya visi dan misi.
Kemudian ada juga terkait dengan janji politik terkait dengan wali kota dan wakil wali kota, kepala daerah pada saat pelaksanaan pilkada. Nah inilah yang kemudian diramu, ini yang kemudian didiskusikan. Dan ini memang biasanya cukup panjang. Karena apa? Di antara itu banyak hal yang kemudian di antara usulan dengan kemampuan anggaran pasti akan berbeda. Makanya yang di sana akan dilihat adalah prioritas. Nah, prioritasnya dilihat tuh nanti ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan lain sebagainya. Nah, diskusi-diskusi inilah yang kemudian melibatkan seluruh hampir stakeholder yang ada di masyarakat. Ya, apakah itu RT, RW, pemuda, Karang Taruna, KNPI. Nah, ini yang saya kira warga masyarakat memang harus terlibat aktif di dalamnya. Dan kita sebetulnya sangat berharap juga ya, karena bagaimanapun juga pemerintah dalam mengambil satu kebijakan tentunya apa yang dibutuhkan secara real oleh warga masyarakatlah yang kemudian memiliki hak untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan. Sejauh mana masyarakat di Bekasi ini terlibat aktif di politik partisipatif, Pak? Saya kira cukup besar ya. Kita mulai dengan misalnya pada saat pemilihan RT dan RW saja. Itu sudah cukup luar biasa dinamika yang terjadi. Ya, karena kemudian kita memiliki batasan-batasan aturan di mana periodisasi juga sudah diatur. Kemudian juga terkait dengan insentif yang diberikan. Kemudian fasilitasi yang diberikan terhadap RT dan RW. Karena bagaimanapun juga itu dimulai dari sana, kesatuan yang terkecil. Kemudian juga pada saat kegiatan-kegiatan seperti Karang Taruna, KNPI itu dinamisasinya luar biasa. Ya, bahwa makanya satu hal adalah bahwa pemuda, keterlibatan pemuda di Kota Bekasi itu mendapat penghargaan di tingkat nasional. Ini menunjukkan bahwa pemuda di Kota Bekasi itu juga menginginkan hal satu bentuk mereka ikut terlibat dalam proses pembangunan. Ya, mulai dari proses perencanaan, kemudian proses pelaksanaan, proses evaluasi, dan pada akhirnya adalah tentunya itu tadi implikasi outcome dan outputnya apa yang kemudian dirasakan oleh warga masyarakat. Kalau dari kacamata Bapak sebagai wakil wali kota Bekasi ya Pak ya, sebenarnya untuk mengembangkan budaya politik di daerah Bapak, sebenarnya harus melakukan hal-hal seperti apa? Ada program-program khusus kah? Jadi kita melibatkan beberapa stakeholder yang ada. Ya, kita punya yang namanya Kesbangpol. Sejak dini kita sudah tahun ini sudah kita lakukan. Bagaimana kita sekarang ini punya yang namanya bonus demografi. Bonus demografi. Jadi nanti pemilih pemula itu juga luar biasa. Nah, oleh karena itu kita mulai dengan melakukan semacam FGD. Kita kumpulkan mulai dari kita ada yang namanya bentuk seperti kumpulan ketua-ketua OSIS SMA yang ada. Nah, kita berikan dulu pemahaman kepada mereka. Nah, kita harapkan adalah sistemnya nanti TOT. Jadi para ketua OSIS yang kemudian nanti bisa menyebarkan kepada teman-temannya yang ada. Nah, itu kita lakukan di antara di 12 kecamatan. Ya, jadi sehingga kecamatan di situ kita mapping, kita adakan seperti itu. Terobosannya itu. Kemudian yang kedua adalah saya kira karena memang ini pelibatannya karena sekarang itu sudah masih masa pandemi, memang lebih banyak kita lakukan secara webinar. Ya, kita panggil tokoh untuk bicara, kita ajak ada forum pemuda misalnya sadar hukum, kita punya yang namanya For Aksi, forum anak Bekasi. Nah, ini yang saya kira itu semua yang kita lakukan dalam proses bagaimana mendewasakan dan kemudian kita menginginkan mereka kemudian tidak apatis terhadap politik. Karena apapun itu semuanya memang keputusannya adalah kebijakannya dan itu adalah nuansanya adalah politik. Tapi yang menarik tadi yang Mas Tri tadi sebutkan ya, kebanyakan programnya mengacu pada milenial. Sebenarnya seberapa penting sih milenial ini dibentuk dalam budaya politik partisipatif? Ya, jadi kita khawatiran adalah kemudian orang apatis, tidak peduli kemudian apa yang terjadi pada negara ini. Nah, itu yang titik poinnya di situ. Nah, ini bentuk bagaimana kita juga menginginkan orang-orang yang kemudian memiliki kapabilitas itu menjadi orang-orang yang kemudian popularitas. Sementara ini orang hanya bergantung kepada bagaimana meningkatkan popularitas, tetapi kemudian kapasitasnya juga kurang. Nah, ini yang demokrasi inilah yang bisa menjebatani ini, sehingga pada saat satu ketika mereka karena one man one vote, jadi apapun yang mereka pilih itu adalah menentukan nasib dia, gitu loh, nasib mereka. Nah, 5 tahun, 10 tahun, 12, 25 tahun itu ditentukan dari pada saat hari ini mereka kemudian untuk memiliki kesadaran. Mereka harus tahu apa yang menjadi programnya, apa yang kemudian yang sudah dicanangkan, apa yang sudah dilakukan, apa yang kemudian hanya bagian dari janji, atau itu tadi bahwa ternyata perubahan kepemimpinan pun ternyata tidak merubah apa-apa buat mereka gitu loh. Ya kan?
Mereka kan butuh sesuatu yang bisa mengeksplor diri mereka. Nah ini pentingnya saya kira supaya mereka tahu bahwa kalau mereka ingin berubah, ya mereka harus lakukan sesuatu saat ini yang harus mereka. Karena memang masa depan negara ya tentunya di milenial itu tadi ya Pak ya. Baik masa depan negara dan masa depan mereka. Jadi masa depan mereka sebetulnya ditentukan oleh mereka sendiri. Nah, gitu. Ya, sahabat IPOL sekalian pasti tahu kalau Wakil Wali Kota Bekasi ini yang dikenal dengan Mas Tri aktif sekali di media sosial dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, Mas Tri, bagaimana ya caranya untuk mengajak milenial ini bisa suka atau tertarik mengenal dunia politik? Perlukah ada pendidikan politik atau mungkin sosialisasi mengenai politik? Nah, sekarang kalau orang bicara ngomong sosialisasi gitu ya, itu rasanya udah jengah deh. Jadi kayaknya harus ada bahasa yang lain gitu ya. Jadi memang harus dalam bentuk memang satu bentuk event, kegiatan, diberikan kesempatan mereka mengeksplor diri. Dan media yang paling mudah ya sekarang memang media sosial. Orang bisa melihat bagaimana pemikiran, bagaimana hubungan interaksi sosial dan sebagainya. Makanya media sosial saya kira bukan hanya sebagai satu tempat untuk melakukan popularitas, tetapi adalah bagaimana memberikan pengetahuan, melakukan edukasi. Dan yang paling penting adalah informasi. Jadi bagaimana kita secepat mungkin ya memberikan informasi yang baik tentunya. Karena banyak juga sekarang karena pengen eksis ya, lebih banyak sharingnya gitu ya daripada saringnya. Nah, jadi harusnya saring dulu baru sharing. Nah ini yang sekarang banyak juga berkembang ya, kemudian karena kita dengan media sosial yang sudah demikian luar biasa, sehingga kita sulit juga membedakan antara berita yang baik, berita yang benar, berita yang kemudian sudah sudah melalui proses evaluasi dan lain sebagainya. Jadi saya kira buat teman-teman ya sahabat IPOL ya, bijak dalam melihat, bijak juga memantau, bijak juga melihat, dan yang paling utama menurut saya adalah hati. Jadi dalam berpolitik tentunya juga harus ada sikap-sikap keterbukaan, perubahan mindset, berpikirnya positif. Karena kita berpolitik tentunya berpolitik yang beretika. Jadi ada tujuan-tujuan utama bahwa kalau kita terus berpikir positif, bertindak positif, berbuat yang positif, tentunya itu tadi bahwa ada kepentingan yang lebih besar lagi dari pribadi, kemudian golongan. Yang paling utama adalah bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap ada. Ini harus kita jaga. Pancasila, ya Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya kira harus menjadi nafas, ya menjadi dasar falsafah pada saat kita berpolitik. Itu saya kira. Mas Tri, kalau misalnya tadi Mas Tri mengatakan generasi muda ini harus masuknya sesuai pendekatan yang diikuti juga oleh generasi muda milenial, utamanya masuk kegiatannya mereka begitu ya. Apakah sudah dilakukan oleh pemerintah Bekasi? Ya, kita kan membuat ruang-ruang kepada anak muda untuk mereka beraktivitas. Pada saat mereka memulai aktivitas, kita mulai itu sebetulnya diajak. Tanpa terasa mereka sebetulnya ikut pelibatan dalam proses perencanaan tadi. Contoh kita membangun yang namanya sebuah taman skatepark. Kita panggil anak-anak muda tuh pemain skatepark. Mereka maunya seperti apa sih? Pemerintah tuh hanya sebagai ini aja, sebagai fasilitator. Mereka yang menyediakan, ya mereka sendiri yang kemudian membuat konsep. Itu kan satu bentuk latihan. Tanpa terasa bahwa mereka sudah ikut berpolitik. Sudah andil ya. Sudah andil mempersembahkan satu konsep yang baik. Kemudian kita buat misalnya terkait dengan lapangan basket. Mereka yang kemudian berekspresi. Kalau sekarang bisa dilihat di Kota Bekasi banyak mural dan sebagainya. Itu adalah bagian dari ekspresi. Tapi tentunya pemerintah yang mengarahkan. Yuk kita buat yuk mural. Tapi mural tentang misalnya tertib berlalu lintas. Biarkan saja mereka mengekspresikan diri menurut mereka yang kayak lalu lintas seperti apa sih gitu. Kita pengen Kota Bekasi ini menjadi kota yang damai, kota yang aman, kota yang kemudian bahagia untuk setiap anak bangsa, suku, bangsa, agama, semua ada di Kota Bekasi. Mereka bikinkan mural, tetapi mereka juga punya ekspresi. Mas Tri, ini kita dulu 5 tahun yang lalu dibikin nih Bekasi di katanya kota planet, kita bikin yuk, kita bangga aja yuk jadi kota planet. Nah, jadi itulah bagaimana sekarang anak-anak muda juga justru bangga kalau kemudian Bekasi ini menjadi planet yang lain. Nah, kita tunjukkan apa sebetulnya yang ada di planet lain di Kota Bekasi. Justru sesuatu yang beda dan unik itu pasti punya kelebihan ya, Mas Tri. Jadi ini yang saya kira sejak awal kita lakukan.
Makanya kemudian kita juga minta ke Pak Gubernur, alhamdulillah kita sudah dibangunkan yang namanya Creative Center. Ya, jadi ada kurang lebih sekitar 89 komunitas anak muda yang mereka terdiri dari bermacam kegiatan dan kemudian passion yang kemudian kita ramu nih. Apa sih maunya mereka? Nah, pemerintah saya pikir hanya sebagai regulatornya saja, memfasilitator saja. Karena itu tadi bukan waktunya lagi. Pemerintah harus kamu harus A, kamu harus B. Tapi lu maunya apa nih? Lu yang maunya apa sesuai dengan ketentuan aturan yang ada, yuk kita dukung. Yuk kita bareng-bareng majunya. Dan progresnya seperti apa sejauh ini? Kalau progresnya saya lihat ada satu tahapan positif ya, sehingga itu tadi bahwa ada nuansa yang mereka merasa bahwa mereka terlibat dari satu proses pembangunan yang ada, sehingga dukungannya, kemudian tingkat kepuasannya, hari ini tingkat kepuasan terkait dengan pelayanan publik misalnya di Kota Bekasi hampir 89%. Artinya bahwa publik percaya dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Oke, meskipun fasilitator ya Mas Ria, tentunya ada aja hambatan atau kendalanya di lapangan. Apa saja? Apakah ada laporannya? Ya, kalau menurut saya pasti ada lah. Pasti kan ada disparitas antara keinginan dengan kemampuan. Ya, pasti mereka pengennya juga sesuatu yang cepat. Anak muda kan kayak gitu. Milenial banget ya, instan. Sekarang ngomong besok harus ada. Nah, yang kayak gitu-gitu yang mestinya kita jalan. Ada mekanisme yang harus kita lalui ya. Jadi yang penting kalau menurut saya adalah satu keterbukaan. Makanya media sosial saya 1x24 jam Mas Triadianto pasti eksis. Ya, saya akan selalu menjawab, merespon baik itu masukan, ide, saran dan lain sebagainya. Bicara saat ini, keluhan apa saja yang paling banyak dikeluhkan di media sosial, Mas Tri? Kalau saya terkait dengan banjir. Ya, terkait dengan macet, terus terkait dengan karena sekarang lagi musimnya vaksin, gimana nih caranya dapat vaksin nih gitu kan? Karena mereka ternyata kesadaran cukup tinggi. Walaupun di beberapa leveling memang terlihat di strata pendidikan itu juga menunjukkan buat warga yang memiliki pendidikan agak rendah biasanya tingkat kepeduliannya kurang. Tapi begitu tingkat pendidikannya sudah mulai up, nah itu kesadaran itu cukup tinggi. Nah ini sekarang banyak warga masyarakat juga yang meminta bagaimana memfasilitasi mereka untuk mendapatkan vaksin. Jadi terima kasih nih Pak Jokowi kemarin datang kita dapat langsung ya, langsung dieksekusi permintaan warga masyarakat. Ya, karena beliau kemarin sempat berdialog dengan beberapa puskesmas dan juga beberapa warga yang ada di Kota Bekasi. Oke, Mas Tri, kalau kita kembali ke tema kita kali ini ya, pengembangan budaya politik partisipatif. Sebenarnya sebagai wakil wali kota, Anda melihat plus minusnya tidak sih dari politik partisipatif ini? Ya, makanya kalau menurut saya ini kan masih ada dualisme ya. Kalau menurut saya, apakah memang politik yang kita sekarang ini keterwakilan di pemilihan secara langsung ini kemudian juga berkorelasi terkait dengan kemajuan dan perkembangan negara yang ada. Jadi saya kira memang ini terus, kalau menurut saya terus harus dievaluasi karena itu tadi dengan sistem keterwakilan bahwa rakyat memberikan suara kemudian memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang kemudian nanti memilih ya satu figur untuk menjadi pemimpin, itu juga saya lihat juga masih banyak juga ada plus minusnya. Jadi saya kira ini kajian-kajian yang partisipatif ini yang harus kemudian lebih diperjelas lagi. Karena itu tadi ternyata popularitas orang yang popularitas juga ternyata kapabilitasnya juga belum tentu bisa membuat satu daerah menjadi lebih baik. Bahkan image yang berkembang juga mungkin sahabat Ipol juga sering mendengar ya, kalau politik itu erat kaitannya dengan bisnis begitu Mas Tri. Nah, Anda melihat ini seperti apa? Ya. Kenapa ya Pak Yang ya? Ya kalau menurut saya kan itu kembali kepada niatan. Karena saya orang birokrasi di awalnya ya, dari birokrasi saya lebih care kepada pengabdian. Ya kalau ini menurut kacamata saya adalah politik itu adalah pengabdian. Ya bahwa pada waktu saya menjadi birokrat itu hanya bidang per bidang saja yang saya bisa lakukan. Ya melakukan satu perubahan-perubahan yang cukup cepat dan signifikan. Karena itu tadi ya kita memiliki kewenangan. Nah pada saat
pada saat di dunia politik itu sebetulnya menjadi lebih luas lagi. Saya di Dinas Perhubungan misalnya, saya hanya bisa bicara tentang bagaimana memajukan tentang transportasi Kota Bekasi. Saya di Dinas PUPR, saya bagaimana mempersiapkan infrastruktur yang baik untuk Kota Bekasi. Tapi sekarang saya sudah jadi wakil wali kota, jangkauannya akan menjadi lebih luas lagi. Bagaimana kita persoalan terkait dengan UMKM, persoalan terkait dengan kesenjangan sosial, terkait dengan kesehatan, pendidikan, ya PPDB sekarang yang lagi kita optimalkan. Ini yang menjadi satu inisiasi keinginan untuk bagaimana memberikan yang terbaik buat warga masyarakat. Jadi saya kira harusnya ditanda kutipkan bahwa memang orang menjadi orang politik itu harusnya adalah pengabdian. Ya, tidak ada embel-embel di belakangnya ya Pak ya? Harusnya tidak. Bisnisnya harusnya sudah memang lepas lah ya. Gitu. Ya, bentuk pengabdian sebagai seorang wakil wali kota sendiri menurut Bapak seperti apa sih? Kalau saya adalah mengibaratkan bahwa ini sebagai sebagai orang tuanya orang Bekasi. Jadi yang paling penting adalah menurut saya adalah keteladanan. Dimulai dari pemimpinnya, bagaimana dia menyikapi kehidupan, menjalani kehidupannya, itu adalah merupakan bagian representasi yang kemudian kita ajarkan kepada warga masyarakat Kota Bekasi. Jadi pertama keteladanan. Yang kedua adalah keberanian di dalam rangka memutuskan. Banyak persoalan-persoalan yang kemudian harus memang diputuskan secara cepat, berani, tegas. Ya karena itu tadi, aturan yang jelas akan lebih memberikan kenyamanan buat warga masyarakat ya pada saat dia melakukan sesuatu, apakah itu investasi. Jadi harus ada jaminan dari pemerintah dalam rangka untuk melindungi investasi yang ada. Yang terakhir ada keikhlasan. Itu tadi ya, bahwa kalau melihat konstelasinya ya di dalam dunia politik ya itu tadi udah waktunya berkurang terhadap keluarga ya kemudian juga banyak hal-hal yang kemudian kita lebih aware. Kita harus seluas samudra hatinya, karena sekarang itu wajar aja seorang pemimpin dibully ya, satpam di depan aja sering dibully apalagi wakil wali kota. Jadi wajar aja. Jadi saya kira itu yang saya kira harus nggak boleh baper ya Pak ya? Nggak boleh baper ya. Oke, luar biasa sekali. Ya, sahabat IPOL, kalau tadi kita sudah banyak mendengar program yang dicetuskan oleh Wakil Wali Kota Bekasi untuk ke masyarakat ya, dengan partisipatif politik ini agar sampai ke masyarakat, terutama juga ke milenial. Tapi kita juga perlu tahu nih seperti apa sinergitas terhadap Pemda ke pemerintah pusat begitu, Mas Tri. Seperti apa selama ini? Ya, buat sahabat IPOL, ya, jadi bahwa komunikasi yang intensif ya, karena negara ini memang harus kolaborasi ya, pemerintah daerah tingkat 2 Kota Bekasi, kemudian Jawa Barat dan juga pemerintah pusat. Jadi komunikasi yang cukup terbangun saya kira sangat memudahkan ya terkait dengan bagaimana informasi yang masuk ya, apalagi kemudian kita cukup dekat dengan Jakarta ya, jadi dengan kementerian kota penyangga ya Pak? Ya, kita nggak mau nyebut kota penyangga, mau kita ya? kota apa penyeimbang. Penyeimbang. Kita seimbang nih. Oke. Kalau nyangga kan masa kita yang kecil nyangga yang gede. Betul. Nah, jadi saya kira ini akan memberikan satu kecepatan ya, di dalam rangka kita mendapatkan informasi-informasi yang faktual. Kemudian yang paling utama adalah informasi yang kemudian yang sempat kemudian beredar, karena politik ini kan sangat berpengaruh terhadap informasi yang masuk. Pada saat informasi itu yang salah, itu membuat konstelasi kota juga menjadi heboh, ya kan, yang membuat gaduh dan sebagainya. Jadi saya kira pembinaan yang dilakukan oleh pusat cukup baik ya, apalagi terakhir kita juga mendapatkan penghargaan juga dari Kementerian Dalam Negeri ya terkait dengan bagaimana upaya-upaya kita memberdayakan pamong kita ya, untuk kemudian melakukan selalu turun ke lapangan dalam rangka memberikan pemahaman, penyelarasan dan lain sebagainya. Oke, Mas Tri, saya izin untuk membaca pertanyaan yang sudah di-share dari Instagram indopostonline.id ya. Oke. Siap ya? Siap. Sudah biasa tentunya. Oke, pertanyaan pertama. Mas Tri, saya Arif, warga Jati Asih, usia produktif, ingin dapat vaksinasi gratis. Bagaimana ya caranya? Oh, gampang banget. Tadi sudah saya sampaikan ya. Tanggal 19, tanggal 23, tanggal 26 itu akan ada sekitar 12.000 vaksin yang kita berikan secara gratis. Ya, daftar saja ke
ke puskesmas atau ke kelurahan agar mendapatkan kuotanya. Oke. Ya nanti kayak dibikin ada semacam kayak undangan, nanti diberikan undangan, nanti tinggal datang ke stadion. Datangnya jam berapa, kemudian harinya apa. Karena ada keterangan jelas ya di sini. Iya, karena satu hari itu sekitar 4.000 orang. Nah, ini kan harus diatur. Ya kan? Takutnya terjadi penumpukan ya. Terjadi kerumunan. Jadi kita bagi kayak sekarang kan kalau kita pesta ya, wedding itu kan dibagi tuh jam 9, jam 10, jam 10, jam 11. Sesi 1, sesi 2 ya. Sesi 2 ya. Harus KTP Bekasi atau seperti apa mekanismenya? Dan nggak usah baper kalau ternyata dia nggak dapat sesinya. Karena ternyata dia mantan pacarnya. Jadi nggak dapat, dia nggak dapat undangan. Oke, berlaku juga nanti di Bekasi untuk orang-orang yang di luar Bekasi, KTP Bekasi apakah bisa Pak? Sepanjang dia NKRI diberikan Boleh. kesempatan. Ya, jadi punya KTP, ya punya KK, ya Indonesia boleh di Kota Bekasi. Karena kita berharap Pak Presiden kemarin mungkin Bekasi akan dapat hampir 200.000 sampai 250.000 vaksin. Ya, tapi itu tadi pelayanannya mungkin ditingkatkan karena dilihat Bekasi juga banyak pendatang. Ya. Sejauh ini sudah berapa persen masyarakat Bekasi yang sudah mendapatkan vaksin? Kurang lebih kita di angka 12.000, ya mungkin sekitar 25 ribuan. 25 ribuan ya. Target akan seluruhnya tervaksin? Kalau itu kan tergantung dari pemerintah, karena kita kan selalu mendapatkan kuota itu berdasarkan kuota yang ada. Tapi kita sudah jauh di atas rata-rata karena memang itu tadi terkait dengan kemampuan penyadaran, ya terkait dengan pendidikan. Ya karena sekarang Kota Bekasi juga memberikan kesempatan gratis buat warga masyarakat yang belum memiliki ijazah SD, SMP dan SMA. Nah itu gratis. Terus kemudian kuliah juga kita gratis. Ada di STT Mikar itu untuk kuliah selama 4 tahun. Kemudian kita kerjasama dengan Krisna Dwipayana, itu juga memberikan beasiswa selama 1 semester. Kemudian kita dengan Institut Bisnis Muhammadiyah juga memberikan biaya keringanan untuk beasiswa. Karena sedikit bicara soal COVID di dunia pendidikan di Bekasi, seperti apa Pak? Apakah ada keluhan yang mungkin masyarakat Bekasi mengeluh gimana pendidikan anak-anak saya di saat pandemi seperti itu Pak? Ya kan kita ikut aturan yang ada di Kemendikbud ya, kita buat bahwa sekolah-sekolah itu kita berikan kesempatan untuk mereka mendaftarkan diri untuk melakukan sekolah secara tatap muka. Kemudian kita lakukan prokesnya, kesiapan mereka. Ada juga memang sekolah yang kita tunjuk. Tergantung dari kesiapan Jadi guru. sudah ada yang menerapkan tatap muka ya? Oh sudah ada ya, baik itu SD, SMP itu sudah ada sesuai dengan kewenangan dari pemerintah kota. Ya tapi tentunya kita lakukan secara bertahap. Ya, kita harapkan vaksin ini menjadi usaha ya Pak ya untuk menekan angka penyebaran makanya awalnya COVID. juga termasuk tenaga pengajar dulu nih yang kita lakukan vaksinasi. Ya setelah itu nanti bertahap ya muridnya dan ya, kita doakan secara agar berlangsung dengan lancar ya Pak ya vaksin ini dan bisa menjangkau semua kalangan agar produktivitas dari Bekasi juga mulai berjalan lagi. Kita agak ini juga kemarin dirilis Pak Presiden, tingkat pertumbuhan ekonomi kita masih minus 2,55. Ya jadi artinya bahwa memang kita masih harus mengejar ketinggalan kita karena sebelum COVID itu Kota Bekasi 5,5% positif tingkat pertumbuhannya, dan itu tinggi di atas rata-rata. Sebagai orang tua dalam tanda kutip, berat tidak sih Pak mendengar data tersebut? Sangat berat karena itu tadi bebannya adalah setiap kali kita menaikkan 1% terkait dengan tingkat pertumbuhan, itu sebetulnya korelasinya dibutuhkan kurang lebih 1-2 triliun rupiah untuk kemudian bisa menaikkan tingkat pertumbuhan seperti itu. Nah ini memang berat buat kita. Makanya kita lakukan, kita selalu sampaikan bahwa masyarakat Bekasi harus inovasi, terus bergerak, gitu kan. Terus banyak kita juga memperluas jaringan pasar. Ya, sekarang ini kita alhamdulillah hampir setiap bulan kita pasar produksi Kota Bekasi kita sudah bisa mengirimkan 1 kontainer ke Eropa. Jadi artinya bahwa kita terus berjuang ya bagaimana pasar itu menjadi tumbuh dan berjalan saat ini. Oke, pertanyaan kedua Mas Tri, solusi Bekasi lagi-lagi nih biar gak macet gimana? Ini klise sekali ya. Ya. Jadi memang menghadapi 2 tahun terakhir ini kan anggaran memang lebih terserap untuk di bidang kesehatan. Sehingga memang terasa bahwa saat ini terasa stagnasi terkait dengan pembangunan yang ada.
Alhamdulillah misalnya ada beberapa bantuan dari DKI Jakarta ya terkait dengan kompensasi Bantar Gebang, terkait dengan kita merupakan mitra tadi, kemitraan dua daerah. Sinergitas. Kemudian juga banyak program yang sudah kita buat, memang agak ada satu ketertinggalan ya terkait dengan persoalan apakah itu jalan yang rusak, kemudian juga faktor memang adanya pertambahan jumlah kendaraan sehingga kapasitas kendaraannya juga harus ditingkatkan. Jadi insya Allah secara bertahap ini akan terus kita lakukan ya. Yang penting adalah bagaimana membuat jalan itu menjadi mantap ya. Karena problem banjir itu tidak bisa dalam sekejap selesai ya Mas Ria. Tetapi sudah banyak sebetulnya program yang memang tidak berlanjut, seperti kita sudah melakukan pembebasan lahan ya, ternyata lahannya sudah bebas karena belum ada dana untuk fisiknya menjadi tertunda. Kita banyak ada jalan Ngurah Rai, kemudian jalan Lingkar Utara, kemudian jalan yang di Wibawa Mukti, ya, jalan raya Pondok Gede, itu semua adalah titik-titik macet yang memang menjadi konsentrasi kita. Ya, pada waktu itu kita ada sekitar 49 titik banjir dan 19 titik macet yang harus kita selesaikan. Yang jelas ini sedang digodok oleh Pemda Bekasi. Ya, kita lakukan lah. Oke. Pertanyaan terakhir dari netizen, ini banyak perumahan yang ternyata pengembangannya nakal, nggak punya izin membangun. Solusinya apa ya Pak? Nah, kalau ada kayak gitu, laporin tuh ke Instagramnya Mas Triadianto. Oke, langsung lapor tuh Sobat Ipol. Jangan-jangan sahabat Ipol nih cuma sujon aja gitu kan. Ini belum punya izin, belum punya ini. Padahal sudah ya. Padahal mungkin sudah ya. Tapi insya Allah lah, karena sekarang itu kita tuh punya yang namanya PAMOR. Jadi PAMOR itu adalah patroli motor yang kemudian kita tempatkan di masing-masing RW. Jadi kayaknya alangkah nggak pasnya ya kalau sehari gini belum punya IMB terus bangun gitu. Kalau dia terkait dengan pengembangan mungkin saja ya, jadi misalnya dari rumah 1 lantai jadi 2 lantai. Tapi kalau dia dalam bentuk membangun tanah kosong, kemudian ini baru bangunan baru, rasanya sih kecil kemungkinan kalau mereka belum memiliki. Jadi bisa dicek langsung ke. Bisa, kita kan ada punya pelayanan call center. Oke, bisa langsung di situ ya. Kita juga punya pengaduan. Yang paling cepat nggak apa-apa, masuk IG-nya Mas Triadianto langsung. DM aja gitu ya. DM aja. Ya. Oke. Ya, mau masuk sekolah susah, DM aja. Waduh, ini jadi pelopor pemimpin DM. Oke, Mas Tri, terakhir ini mungkin saya ingin mengetahui seperti apa Mas Tri menganggap diri sebagai orang tua dalam tanda kutip tadi ya. Pemimpin menurut Mas Tri seperti apa dalam 3 kata? Pemimpin, kita ada keteladanan, ikhlas, dan satunya keteladanan, ikhlas, disiplin. Ya. Kenapa itu yang dipilih? Karena saya sejak awal saya punya yang namanya budaya kerja saya tuh keren. Keren itu terdiri dari kreatif, kemudian responsif. K-nya adalah kreatif, energik, kemudian responsif, E-nya empati, dan N-nya adalah nyata. Jadi itu semua harus dimulai dari disiplin. Jadi kalau ada disiplin, orang disiplin saja belum tentu maju, apalagi ele-elean. Ya kan? Asal-asalan ya Pak ya. Teladan adalah lebih baik kita memberikan contoh. Buat apa 1000 kata-kata, yang paling penting adalah 1 perbuatan. Ikhlas, kerjakan seoptimal mungkin, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali. Jadi insight buat kita semua Sobat Ipol di sini ya. Kalau mau sukses seperti Mas Tri di sini yang bisa menjadi tanda kutip orang tua Wakil Wali Kota Bekasi, bisa mencontoh tadi 3 hal yang dipegang. Terima kasih banyak Mas Tri sudah berbincang bersama kami. Sehat selalu. Salam untuk warga Bekasi. Amin. Buat sahabat Ipol, sehat terus, maju terus, inovasi terus bergerak, dan Indonesia tetap maju dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Baik Sobat Ipol, begitulah perbincangan saya dengan Wakil Wali Kota Bekasi, Mas Tri, yang dekat dengan warganya. Nantikan tema-tema menarik lainnya. Tentunya sahabat Ipol jangan lupa like, subscribe, komen, and share ke teman-teman sekalian. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa.